Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 15.000 tahun 2002 menjadi sorotan karena terkait dengan jaringan mafia tanah. Didi Koswara, Iwan Surjadi, dan Dedi M. Saad terlibat dalam konflik terkait sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dan 270 meter juga Ismail Tanjung seluas 868 meter. PBB ini melanggar kesepakatan tahun 1999 terkait batas wilayah RW 01 Kampung Cirapuhan dan RW 02 Dago Elos. Ini merupakan fasilitas umum RT 07 RW 01 di lahan pemerintah inilah Eigendom 3742. Kasus ini menimbulkan implikasi serius, keterlibatan oknum aparatur negara, termasuk pelanggaran pemanfaatan lahan fasilitas umum yang telah disepakati. Lalu tahun 2008 atau 2009 dikaoskan dengan pembuangan galian pondasi pembangunan Hotel Wirton, dijadikan jaminan jaringan mafia tanah bila pihak tergugat menang. Saat ini oleh jaringan mafia ini digunakan sebagai TPA, masyarakat menuntut pemerintah pusat membentuk tim independen untuk menyelidiki PBB 15.000 dan sertifikat hak milik Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Ini juga bagian dari skenario mafia tanah yang mengintimidasi warga kampung Cirapuhan dan menghalangi warga kampung Cirapuhan untuk memproses hak pertanahan, bahkan hanya bikin PBB pun dihalanginya, menimbulkan kerugian 100 miliar bila tergugat Dago Elos menang hingga triliunan rupiah bila penggugat menang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog atau tonton video versi Kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai mafia tanah saling gugat Dago Elos versus Muller terkait PBB 15.000 tahun 2002 dengan skenario gugatan Muller dan Buraminten yang notabene Asep Makmun CSI. One more try. I'm not afraid to die. Stand and fight. Say what you feel. Born with a heart of steel. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 3742, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 01. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu pemerintah diharapkan membentuk tim independen
Cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon terus Lances gitu di tadinya baheula terus di gitu di weekend deh ka iya teu urang we garapan mah di dinya aya mohon teu dieuwihkeun maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon kemarin teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Akte jual beli tahun 1956 di kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga kampung Cirapuhan, RT 37 RW 01 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Yusrat Kesepakatan tahun 1997, Samar 1999 di kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Egendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usutrisno sebagai ketua RT RW 01 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Egendome 3742 dan Egendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW 101, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Tokoh RW 02 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999 luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Aput Sukendar dan Alosana. Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mochamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Puraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding
dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023 dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika? Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Hari ini kita akan membahas tentang pemicu pembunuhan, kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga. Mari kita simak informasinya. Pada tahun 2008 dan 2009, mafia tanah menyewa truk TNI untuk pembuangan galian Hotel Wirton area sekitar 1 hektar. Bulan April 2012, penyerobotan lahan Pak Bagio dan warga Kampung Cirapuhan seluas 200 meter. Anehnya yang dilaporkan polisi adalah korban oleh mafia tanah Iwan, Asep, dan jaringannya. Warga Cirapuhan dihalangi dan diintimidasi membuat surat tanah dan PBB. Tanggal 31 Mei 2023, warga Kampung Cirapuhan mengalami kekerasan main hakim sendiri di Dago Elos, yang menyebabkan korban jiwa. Pada tanggal 15 Agustus 2023, terjadi dampak kerusuhan akibat demonstrasi warga. Itulah informasi terkini tentang pemicu pembunuhan dan kerusuhan antara TNI, Polri, dan warga karena tekanan sosial dan mafia tanah Dago. Tahun 2008 hingga sekarang lapangan umum jadi berantakan dan tempat sampah. Tahun 2016 hingga sekarang mafia saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Pemerintah mohon membentuk tim independen. Pada tahun 2000 pernah kami ajukan
Berdasarkan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni perumahan tanah yang baik, dan kami telah lakukan bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat berserah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini, bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal, yaitu yang bernama Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlahnya sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemaaf hak garap yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Republik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berponding atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas NU Perpelin nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau pelepasan berdasarkan SK dari NP Republik Magdalena dan Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas yang menurut Perpelin atas nama NP Republik Magdalena dan Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah blok dan Rosirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPC Republik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di blok dan Rosirapuhan, Kelurahan dan Kecamatan Sorong, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal Nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarapan berdasarkan bukti surat legal status nomor coding atas nama NPT Republik Simongan, Magdalena dan Simongan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas NOM nomor kode 3740416462 sebagai 647 dan sebagian dari sisa NOM nomor 3742 atas nama NPT Republik Simongan yang terletak di Blok Dago Rosirapuhan, Budado, Kecamatan Sodong, Kota Bandung, penggarap pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala garap adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1, kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada
yang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar, 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elo 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elo 3 RT 0302 status kaum duafa. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alos 4 RW 02 status kaum duafa juga. Tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Oh jantan bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianger we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Kilas galian dititipkeun gitu. Iya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ke kemarin teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus sengketa tanah di Dago, Kampung Cirapuhan, kasus nasional yang belum terselesaikan sebelah deki. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dan apa targetnya? Satu pihak menyatakan aksi ini sejak tahun 1980-an. Targetnya tanah seluas 1 hektar hingga 6 hektar dan menjadikan tanah Kampung Cirapuhan dan negara sebagai target utamanya. Sementara itu, pihak lain menargetkan jaringan mafia tanah Dago yang memanfaatkan pengadilan untuk penipuan. Aksi mafia tanah Dago diduga telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Mereka diduga menyusun skenario untuk menguasai tanah tersebut, bahkan saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sementara itu, Koordinator Pertanahan Cirapuhan telah menargetkan mafia tanah Dago sejak sekitar 20 tahun lalu, dengan berusaha memberantas jaringan mafia ini. Simak info lengkapnya versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Cek video lengkapnya dengan durasi 4 jam 43 menit. Mohon doa dan dukungannya untuk memberantas mafia tanah, kini atau nanti kita harus berjuang. Semoga Allah memberkahi kawasan ini. Fakanda. Dago bangkit. Bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Oh jantan bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Mamun. Mohon. Terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianger we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Kilas galian dititipkeun gitu. Iya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ke kemarin teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan.
Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Mueller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Mueller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ini kita dalam kesempatan ini kami sampaikan. Ini kenapa harus ada sidang gugatan ini? Sidang gugatan antara mafia tanah dengan saling gugat, mafia tanah Dago saling gugat. Ini salah satu poinnya. Ini kan posisinya di sini. Ini salah satu tujuannya masuk ke depan, nyerobot ke sini. Itu poinnya. Ya, dari sini kita lihat ini. Jadi ada pemberitaan bahwa hapuskan gendom nggak bener. Ini pihak tergugat pun, ini sepihak dengan tergugat ya, Bu Raminten. Ini sebelum digugat oleh penggugat, ini udah bersiap-siap, ya kan? Tanggal 1 Juni, ya kan? Sedangkan ini ahli waris Mueller memberikan kuasa, itu kan 1 Juni ya, memberikan kuasa kepada Dago Intigraha tuh. Jadi setelahnya kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma, ini setelahnya. Ya, ini menunjukkan kolusi antara pihak penggugat maupun tergugat. Ya, sebagaimana kemarin juga saya sebutkan bahwa adanya penyerobotan lahan di sini. Ini untuk penokohan, adanya penyerobotan lahan di sini ini sebagai hadiah, juga penguatan penokohan Didi Koswara sebagai pihak tergugat seolah-olah tokoh pribumi. Adapun adanya ini juga PBB seluas 15.000 meter, ini juga untuk penokohan. Terus adapun adanya pihak ini untuk jaga-jaga. Nah, ini motif dan tujuannya ini posisinya. Nah, ini terminal Dago kan, ini pasar Impres, ya kan? Ini posisinya di sini kan, ini jalan raya.
Ini peta ini, jadi peta ini itu posisinya di sini. Ya. Posisinya jadi ini mohon maaf kami bukan ahli desain, tapi inilah ini peta yang dibuatin BPN. Ini posisinya di sini. Jadi adapun itu gugatan, salah satu tujuannya mengapa kita katakan negara dan warga kampung Cirepuan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Ini posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Sekarang di sini jadi ini es pasar impres. Di sini banyak kaki tangannya Makmun CS dan kaki tangannya saling gugat ini. Dari sini, jadi sekali lagi, ini kan posisinya di belakang terminal, bukan di samping, di belakang terminal. Ini kan posisinya di belakang kantor pos, bukan di samping, tapi di belakangnya. Ya. Jadi, kita ambil logikanya aja. Kalau misalkan penggugat menang, ini dapat buahnya kan? Nih. Ini masuk ke RT 7, RW 1, ini masih ke sini kan? Jadi lebih kurang 6 hektar, 3. Belum lagi ntar warga-warga pribumi yang lainnya lagi yang di sini ketutup jalannya, otomatis kan harus dijual kan? Makanya saya sebutkan ntar peluangnya mendapatkan 1 triliunan. Sekarang kalau tergugat menang, itu kalau penggugat menang ya kan, targetnya 1 triliunan. Sekarang kalau oknum jaringan tergugat menang, nah ini permainannya. Kalau oknum tergugat menang, ini posisinya di belakang terminal. Ya, sementara yang digugat subjeknya itu ada yang di samping terminal. Ada yang di samping terminal. Jadi ini di belakang terminal, subjeknya yang digugat itu ada yang di samping terminal. Misalkan kemarin saya sebutkan masalah Udin Sudinta, ya kan? Udin Sudinta memang ada antara 5 sama 6. Sedangkan kemarin kalau di berkas di pengadilan itu 5, yaitu Udin Sudinta 1 nomor 60 sekian. Udin S ya. Habis itu Udin Sudinta nomor 99. Habis itu Cepi ada 2 kan? Habis itu Udin S nomor 300-an sekian atau Udin Sudinta. Nah, itu kan harusnya cuma ini kan, daerah sini. Udin S nomor 69 itu aja cukup. Itu aja cukup Udin S. Kemudian Udin S 99 itu nggak ada. Itu posisinya di sini. Itu posisinya di samping terminal. Jadi tambal ban itu di samping terminal. Warung kopi itu di samping terminal. Habis itu ada tukang giling daging itu di samping terminal, bukan di belakang. Sedangkan peta ini di belakang terminal. Peta ini di belakang kantor pos. Jadi inilah memang pabrik Simongan 37403741. Sedangkan 42, nah ini sebenarnya nggak sah. Jadi ini udah digaliin. Ini kita pokok bahasanya gimana kalau tergugat menang. Sekarang kita kenapa urusan kita ikut campur. Ini bukan hanya menyerobot lahan ini, tapi juga turut menyerobot lahan ini. Jadi juga turut menghalang-halangi.
oknum jaringan mafia tanah, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, aparatur negara ini juga ikut serta menghalang-halangi ini. Kita udah terakhir mengingatkan 2012. Nah, Diki Sulaiman baru kemarin aja juga diingatkan juga ya. Nah, pertemuan di Masjid Al-Hikmah. Berkas Iwan Surjadi, Ismail Tanjung, Didi Koswara, dihadiri oleh Lurah Dago. Saya nyatakan ini nggak bener. Ini hadiah, gratifikasi. Kita nggak menahan ini tanah Pak Bagio untuk diambil, ya. Tapi ini yang benar. Yang diterima titipin juga nggak merasa pihak Pak Bagio mengambil. Seandainya diambil silakan. Ini ambil sekitar ini, batasnya di sini sampai di sini. Ambil silakan. Tapi di sini jangan. Ini juga dikembalikan. Nah, ini Diki Sulaiman kan ngebangun bangunan di sini. Nah, ini alam. Ini untuk madrasah. Ya, madrasahnya nggak kita tentang, tapi bangunannya yang kita tentang. Makanya kita ingetin. Nah, ini batasnya di sini. Nah, inilah tanah Pak Bagio. Silakan. Kesaksian Pak Ada sendiri menyatakan. Jadi ini beberapa pihak ya. Pak Ada itu menyatakan bahwa ini galian tilas, galian pasir. Nah, itu menyatakan yang tilas galian pasir itulah yang sebenarnya tanah pribumi yang diklaim oleh Simongan, yang kemudian diklaim lagi oleh pihak ahli waris Muller, diklaim juga oleh pihak Buraminten. Jadi jangan salah paham. Ada isu-isu pihak mafia saling gugat ini, wah hak barat nggak bener, hak barat nggak bener. Buraminten sebagai pihak tergugat pun itu menyatakan dukungannya terhadap hak barat Eigendom Verponding. Nah, jadi sama-sama. Jadi cuma warga-warga kita aja yang nggak mendukung hak barat Eigendom Verponding sesuai dengan aturan pemerintah. Sementara pihak tergugat maupun penggugat ini sama-sama mendukung. Coba silakan berkas pengadilan negeri, berkas pengadilan, putusan pengadilan tinggi, putusan kasasi, itu semuanya berkasnya ada tertulis. Terus ini berkas peninjauan kembali, berita acara yang tertulis. Jadi balik lagi ke ini, targetnya bila mana tergugat menang, ini maju ke sini. Nah, ini juga kenapa saya halang-halangi, karena dia udah menyerang ke sini gitu. Jadi udah menghalang-halangi ke sini. Jadi oknum aparatur negara juga udah menghalang-halangi warga-warga pribumi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini cuma 1-2. Keluarga Nawisan ini cuma tinggal 1-2. Saking kejamnya jaringan mafia tanah saling gugat ini, cuma tinggal 1-2. Itu pun cuma puluhan meter, kurang dari 100 meter. Yang kami usulkan ke pemerintah, ya, jadi sampai dihalang-halanginya, sampai cuma tinggal 1-2 gelintir orang di RT 7. Makanya kita bilang, saya sampaikan, ini nggak benar. Kita bicara politik Rusia. Kenapa Ukraina diserang? Karena
Kalau Ukraina nggak dipegang, maka pihak asing akan menyerang Rusia lewat situ. Nah, begitu halnya kita di sini. Ini kaki tangannya di RT 7 itu kaki tangannya lebih banyak daripada yang kita ajukan ke pemerintah. Kita sendiri juga udah melakukan pendekatan gimana supaya dia punya ketaatan kepada tokoh-tokoh pribumi, nggak ikut serta terhadap jaringan mafia tanah ini. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya malah itu. Seperti halnya itu Udin Sudenta. Ya, Udin Sudenta itu dikasih tahu KTP-nya nggak mau masuk ke RT 7. Ini bukan masalah wilayah ke-RT-an, tapi kita bicara masalah sejarah. Adapun ini entar kaitannya dari sinilah kaitannya entar akan dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah ini, sehingga terjadi chaos, sehingga terjadi kekacauan seperti ini. Ya, kekacauan seperti ini, jadi nggak jelas mana batasnya, mana haknya. Batasnya, nah ini batasnya ini dulu kesepakatan yang lama ini di sini. Katakanlah ini diambil RW 2, silakan. Yang jadi masalah jaringan mafia tanah ini maju ke sini saat ini. Jadi sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sementara di sini dihalang-halangi. Kemudian di dalam putusan pengadilan, inilah permainannya. Inilah permainannya. Makanya kita nulis juga surat ke Menhun dan Ankam. Gimana hukumnya kita ini? Objeknya dimasukkan sebagai gugatan, tapi subjeknya enggak. Buktinya apa? Di Polda nanya. Ya. Di Polda nanya. Buktinya apa? Kita dihalang-halangi. Makanya kita bikin surat sendiri, bersama-sama bikin surat sendiri. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Yang pegang ke RW-an di sini Asep Makmun. Yang kepegang ke RW-an di sini ketika ini terjadi, ya, udah dipersiapkan ya, itu Aput Sukendar. Makanya kita kemarin maju. Kita sama Pak Dodi, sama Pak Engkos itu maju. Sebelumnya nggak mau kita jadi gila jabatan sebagai ketua RW. Jadi untuk mempersiapkan supaya mafia tanah ini nggak muncul, sehingga kita punya peranan menghalang-halangi. Kenyataannya pemerintah dalam hal ini Lurah Dago dan camat mengangkat Aput Sukendar sebagai ketua RW. Otomatis ini berjalan lancar. Setelah itu ya, tahun 2015 melihat kondisinya kacau, Pak Sis turun lagi sebagai ketua RW dan akhirnya bersatu kembali di kepemimpinan Pak Sis. Akan tetapi dampak dari ini udah nggak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau permainan catur ini udah sangat pinter dia. Jadi pion-pion udah dipasang, kuda-kuda udah dipasang, permainan menterinya udah dipasang, sehingga skenarionya dalam pembelaan di pengadilan, Asep Makmun mengatakan dalam pembelaannya seolah-olah
Kami adalah warga yang dipaksa oleh hukum, dipaksa oleh berhadapan dengan hukum. Padahal ini skenario. Di sini membuktikan ya adanya Buraminten. Di berkas-berkas ini membuktikan adanya Buraminten. Juga pernah juga kami sampaikan, coba perhatikan, lihat tanggal-tanggalnya. Jadi lihat tanggal-tanggalnya aktivitas. Nah ini membuktikan. Jadi tujuannya ini supaya tergugat, oknum tergugat bisa menguasai sebagian lahan Terminal Dago, bisa menguasai lahan di sini. Saya katakan ini. Kenapa? Karena ini juga diserang. Ya. Nah ini kita balik lagi ke pemerintah. Kita nggak melakukan klaim yang diberikan pribumi kepada sebagai fasilitas umum. Pribumi cuma menginginkan ya ini lapangan ini menjadi bila mana Idul Adha dan Idul Fitri itu bisa digunakan untuk sarana ibadah. Adapun bila mana, nah ini juga, ini bila mana ada jalan di sini, itu juga kami persilahkan. Jadi pribumi juga mempersilahkan, asalkan ya ini tadi. Ini kita mohon sekali lagi, ini pada habis. Makanya Bapak Ibu tinjau lokasi di Kampung Cirapuan. Ini kaki tangannya banyak. Jadi banyak orang juga, ini bukan masalah ini ya, masalah ada orang pihak luar, ada pihak yang dari Sekalowa, ada yang pihak yang dari Jakarta, dari Sukabumi. Jadi urbanisasi. Bukan hanya itu. Jadi ini untuk investasi. Jadi jaringan mafia tanah ini pinter. Dicari orang-orang, kita nggak mendiskreditkan pihak orang Jakarta, pihak Sukabumi atau pihak Cianjur atau Garut. Tapi dicari orang pihak-pihak yang tidak punya kepedulian sosial. Jadi pribumi semakin tertekan, semakin hancur. Di sini bukit. Ini berdampak kepada pribumi. Nah, itu efeknya. Sementara pribumi di sini juga di tanah adat juga udah habis. Nah ini tahun 2009 juga kita mengusulkan, makanya juga kita sebutkan bahwa ini reformasi ekonomi juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemerintah, lembaga, instansi, sekarang Mueller jadi tersangka. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Iya. Menyelesaikan masalah. Kita sendiri juga mengharapkan ini, kita sendiri mempermasalahkan mau jadi tersangka atau tidak, karena oknum tergugat pun yang banyak. Jadi targetnya ini Mueller jadi tersangka, dihukum 1 tahun, dihukum 3 tahun. Kalau dikasih pegangan uang kira-kira kalau 3 miliar, kira-kira coba logika aja. Kira-kira mau nggak orang masuk penjara dikasih uang 1 miliar atau 3 miliar? Kemungkinan besar banyak yang mau. Ya kan? Banyak yang mau. Ya. Jadi oknum, jadi inti poinnya di adanya sidang ini itu tadi, merasuk ini diberikan ketetapan untuk melakukan penyerobotan ini, melakukan penyerobotan ini. Ya. Jadi
Kalau penggugat menang, ini nyerobot banyak. Kalau oknum tergugat menang, ini, dan ini. Itu tujuannya. Makanya kita sering sampaikan, ini kerugian warga Kampung Cirapuhan, pribumi Kampung Cirapuhan, dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Hanya oligarki juga udah pada masuk. Ya, harapan mohon, makanya kita sangat menekankan pentingnya pemerintahan pusat turun tangan untuk ikut ngawasi. Bahkan juga kita menghimbau kepada pemerintah ikut TNI juga ikut serta. Oh jantan bapaknya ngagalas di Ramana nih. Di Ramana Asep Mamun. Mohon terus gitu diuihkeun deh ka ieu. Teu dianggar we garapan mah didinya aya. Mohon teu diuihkeun. Maksudna teh di galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon kemarin teh si dia ku dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah es pasar impres. Baik, itu adalah STPA. Sekitar tahun 1900-an wilayah ini dikerja baktikan oleh warga dan alhamdulillah dalam kondisi baik. Jadi untuk lapangan olahraga tahun 2008 sampai sekitar 2008-2009 ini dikeoskan oleh jaringan mafia tanah ini. Dan banyak juga kaki tangannya di sini. Nah ini sebenarnya mulai dari sana sampai sini masuk ke RW 1. Cuma banyak kaki tangannya sehingga jadi RW 2 dan ini juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap aparatur negara yang mana mengizinkan. Ya, harus dipertanyakan kesepakatan tahun 99 adalah masuk wilayah RW 1, bahkan tahun sebelumnya juga wilayah RW 1 itu lebih luas. Jadi korelasinya dengan masalah ini adalah pihak jaringan mafia tanah ini melakukan chaos secara administrasi.
Ini hotel apartemen The Match. Jadi posisinya di belakang apartemen The Match. Ini juga sebenarnya juga pihak-pihak juga nggak jelas. Jadi ini sebenarnya masuk ke RT 7 RW 1, cuma nggak jelas pihaknya, dalam artian dia nggak mau menjadi warga RT 7 RW 1 Dago. Nah, dari sini juga kaitannya juga jaringan mafia tanah ini memang sengaja nyari investor-investor yang istilahnya nggak punya kepedulian sosial, jadi nggak punya kepekaan sosial. Sementara ini adalah bukit yang mana yang menjadi itunya kan warga yang di bawah, yang notabene pribumi. Wilayah-wilayah inilah yang kami sebutkan, bila mana tergugat menang bisa jadi pemerintah dan warga Kampung Cirepuan dirugikan sekitar 100 miliatan. Adapun kalau 1 triliun itu kalau semua wilayah itu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak ada satu bukti apapun, bukti baru apapun yang diajukan di peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mereka hanya sekedar untuk menyela bahwa hakim salah dalam mengambil putusan. Cuman itu doang gitu. Nggak ada dia menyerahkan ini ada bukti baru yang memperkuat mereka itu dan sebagainya, nggak ada. Oke, halo kawan bergerak, berjumpa lagi dengan saya Tovan Aditya di podcast Suara Pinggiran Bandung.id. Oke, kawan-kawan, setelah kemarin kita sempat berkunjung ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di Cijagra, ngobrol-ngobrol sama Pak Bandi, salah satu warga sekaligus korban banjir di sana. Gitu. Terus juga beberapa waktu ke belakang kita juga sempat berkunjung ke Braga, ke jantungnya Parisman Java untuk ngobrol bersama warga lokal di sana. Nah sekarang saya geser sedikit ke utara, tepatnya di wilayah Dago, lebih tepatnya lagi di wilayah Dago Elos. Sekarang saya berada di Balai RW 02 di daerah Dago Elos. Mungkin ketika teman-teman mendengar istilah Dago Elos atau kata Dago Elos, itu pasti yang terbayangnya, banyak kan pasti bakal membayangkan soal penggusuran dan sebagainya. Nah, sekarang saya bakal berbincang dengan salah satu warga Dago Elos, sekaligus ketua Forum Dago Melawan. Namanya Kang Angga Sulistia Putra. Ya. Oke, selamat datang Kang Angga. Terima kasih sudah bersedia membagikan ceritanya nanti untuk podcast kali ini. Sekarang saya langsung ngobrol-ngobrol aja. Kang, kan beberapa waktu kebelakang atau belakangan ini nih, sering di Dago Elos ini sering banyak kegiatan Kang. Nah kira-kira boleh nggak sih Kang dikasih tahu kegiatan apa saja atau yang terbaru misalnya gitu? Ya kegiatan memang cukup banyak gitu di Dago Elos khususnya. Kita berkegiatan, kita aktivasi ruang gitu, multi kegiatan lah gitu ya. Dimulai dari kegiatan kesenian, kemudian untuk religi gitu itu tetap ada, kemudian kegiatan-kegiatan musik khususnya di kepemudaan, terus sampai di olahraga itu rutin selalu untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, karena saya sering cek di Instagram, misalnya di sosial Dago Melawan sering banyak kegiatan. Yang terakhir yang paling baru tuh soal musik ya Kang. Kemarin hari Minggu kemarin ya soal musik. Terus juga kalau kegiatan untuk anak-anak gitu Kang, ada nggak Kang kegiatan anak-anak? Ada pembelajaran bahasa Inggris bersama, ada kegiatan anak-anak untuk menggambar gitu sama ada. Biasanya ngadain kegiatan-kegiatan itu siapa sih Kang? Biasanya? Kita terus terang banyak dibantu sama teman-teman di Solidaritas gitu ya, teman-teman dari
luar Dago juga banyak berkontribusi aktif di sini gitu untuk yang ngadain agenda-agenda bersama dengan warga gitu tentunya gitu ya. Baik itu nanti bersatunya bareng sama agenda kepemudaan di Karang Taruna, di kepengurusan RT RW segala macam. Karena di dalam Dago forum Dago Melawan sendiri kan semuanya dilebur jadi dalam satu kesatuan gitu semuanya. Oke. Kan sekarang Kang sebagai ini yang ketua forum Dago Melawan. Nah, dulu saat pertama kali ditunjuk itu kapan sih Kang? Itu kapan? Itu dia aklamasi dari forum di masyarakat sebetulnya terus setelah proses advokasi berjalan lah gitu, proses advokasi mengenai lahan ini berjalan gitu. Mulanya cerita advokasinya itu dari mana sih awalnya? Kunjungan atau didatengin kah atau misalnya warga sini nyamperin siapakah gitu? Sebetulnya berawal dari perjalanan di sidang tingkat pertama. Adanya gugatan terhadap lahan gitu ya di sini yang digugatnya kurang lebih sekitar 315 kepala. Tapi itu pun random sebetulnya. Itu random. Gugatan itu muncul di 2016 bulan November tanggal 30 itu gugatan pertama kali di 2016. Mayoritas masyarakat memang ketika itu tidak banyak yang tahu mengenai adanya gugatan. Dan kemudian dulu itu di tingkat pertama di detik-detik akhir baru kita dan hampir seluruh masyarakat akhirnya bisa tahu bahwa oh ini kondisi tidak baik-baik saja. Nah kemudian kita belum punya pegangan gitu ya, secara pengadvokasian di ranah hukumnya ini mesti kayak gimana segala macam. Akhirnya ada kawan Agus tempo hari menghubungi saya juga memang cukup kaget gitu ya dengan terus besaran lahannya gitu. Wah ini cukup gila gitu karena hampir 7 hektar dan kemudian yang digugatnya ini random gitu. Sebagian besar memang tidak tergugat tapi mereka semua masuk di dalam luasan yang disengketakan. Nah ini jadi ancaman luar biasa gitu akhirnya. Akhirnya kita coba untuk buka komunikasi dengan beberapa jejaring, kemudian kita buka komunikasi juga khususnya dengan LBH Bandung ketika itu, dan akhirnya kita coba untuk backup setidak-tidaknya proses hukumnya ini masih tetap berlanjut waktu itu di 2017-2018 itu sudah dihandle sama LBH. Kalau untuk respon pertama kali warga pertama kali kita mendengar ketika tahu bahwa Dago Elos ini akan digusur, terus respon pertamanya gimana sih Kang? Yang jelas kekagetan dan kebingungan. Ya kaget karena memang tidak menyangka ini permasalahan bisa sampai sebesar ini gitu ya. Kemudian bingung mesti ngapain gitu. Kalaupun memang ini digusur kemudian pindah kemana. Sedangkan mayoritas masyarakat memang penduduk asli gitu di sini ya. Dan kemudian juga tidak ada alternatif lain gitu dan tidak ada dasar yang makanya kenapa terjadi kebingungan gitu karena mereka ini siapa yang menggugat ini siapa, orang pada nggak kenal juga gitu ya, bukan tetangga bukan saudara gitu, tiba-tiba sekonyong-konyong ada kemudian ngeklaim bahwa ini adalah tanah dari keluarganya mereka di zaman Belanda itu udah langsung nggak masuk rasional pemikiran awam gitu. Jadi sebelum 2016 tuh nggak ada hawar-hawar gimana bakal apa gitu? Sebetulnya memang kita tahu bahwa tanah di sini tanah yang mayoritas memang belum bersertifikat. Kita tahu memang adanya ancaman ke depan yang seperti itu, tapi kita tidak mengesampingkan bahwa orang-orang tua di sini juga tetap memperjuangkan gitu dulu itu untuk tetap memproses ini dinaikkan haknya menjadi hak milik gitu ya untuk warga-warga semua gitu dari tanah yang memang seyakin kami di warga ya ini di bawah kuasa negara gitu, yang mana aturannya sudah jelas kok gitu. Kita sudah mendiami, kita sudah ada penguasaan fisik gitu ya, penguasaan lahannya.
dan tercatat juga di BPN gitu ya, bahwa ini memang dulunya itu pernah dikuasai oleh tercatat tidak ada yang memiliki gitu. Yang tercatatnya juga yang memang masih di zaman Hindia Belanda. Artinya memang ini akan kembali ke negara kan. Nah, sampai di situ ya keyakinan kita masih tetap sama bahwa ini adalah tanahnya di bawah kuasa negara. Kemudian siapa yang berhak menjadi prioritas adalah warga negara yang mendiami. Kayak gitu. Dulu nih, kan sebagai ketua Forum Dago Melawan kan, itu waktu keluarga mendengar akan jadi ketua Forum Dago Melawan yang pasti riskan karena isunya sensitif misalnya, gimana sih Kang responnya? Dari keluarga atau dari teman dekat? Ya yang pasti apa ya? Iya berat karena ini bukan urusan sepele gitu. Apalagi permasalahan tanah lah, mungkin banyak orang yang sudah cukup tahu juga gitu, permasalahan tanah ini memang cukup sensitif gitu ya. Orang bisa dihilangkan dan lain sebagainya, itu ya jadi resiko. Yang terpenting saya meyakini forum tidak berjalan sendirian. Saya juga tidak berjalan sendirian. Tetap terkontrol, terawasi dan bergerak bersama-sama dengan masyarakat. Kayak gitu. Tapi sempat ada nggak sih Kang ancaman ke warga misalnya dari pihak manapun gitu, ancaman intimidasi kah, atau misalnya dibohongin lah atau apapun gitu, iming-iming lah gitu? Sebetulnya itu terjadinya memang sudah cukup lama ya. Di awal-awal ketika gugatan ada juga memang sudah ada lah tersiar kabar akan ada yang membeli lahan sekian juta per meter dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu angin-angin surga semua. Itu angin-angin surga semua untuk bisa mengalihkan perhatian masyarakat terhadap hak atas lahannya. Ini saya mau flashback ke belakang aja nih Kang. Misalnya soal wilayah Dago Elos nih. Waktu dulu gitu, sebelum isu penggusuran naik ya, ketika Kang kecil misalnya gitu, itu kira-kira kawasan Dago Elos ini tuh seperti apa sih Kang? Kalau untuk itu kayaknya memang agak kurang valid mungkin ya kalau misalkan saya yang harus berbicara. Karena jujur saya baru 10-11 tahun di sini. Meskipun 21 tahun ke belakang saya di sini juga main bola di sini juga gitu bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau hanya sebatas dengan yang saya tahu gitu ya, kondisi 10 dan 20 tahun ke belakang ya jelas jauh berbeda. Orang pendatang sudah cukup banyak tentunya di tahun-tahun era 2000-an sampai 2010-an ke sini juga orang pendatang udah makin banyak. Seiring pengembangan daerah dan lain sebagainya gitu ya, Dago merupakan areal yang seksi juga gitu untuk berusaha, untuk berkehidupan gitu ya. Dan pengaruh-pengaruhnya juga ya luar biasa. Iklim kalau misalnya orang Bandung gitu ya, mungkin 20 tahun sebelumnya orang udah bisa ngerasain thermal atau perubahan suhu dari Bandung Tengah ke daerah utara itu dimulai dari Simpang Dago pun udah langsung dingin berbeda gitu kan. Kalau sekarang enggak. Orang sampai ke daerah Seraton misalnya di bawah masih ngerasain anget. Baru ngerasain dingin ketika udah masuk Elos ke atas. Baru ada perubahan iklim. Nah, itu pun kan juga ya efek dari pengembangan daerah juga ya yang akhirnya kita rasakan dari sisi lingkungan jelas berpengaruh. Dari sisi ekonomi jelas lah gitu ya. Ya sekarang berapa titik orang pengembangan usaha baik yang kapital gede gitu ya, kayak bikin hotel, bikin kafe dan lain sebagainya di kawasan Bandung Utara. Nah, terlebih yang paling mencengangkan adalah ketika adanya bangunan besar di belakang, yang mana sebagian besar warga masyarakat juga sejatinya tidak menginginkan adanya itu karena tidak menguntungkan juga pertama itu buat warga. Yang kedua, kita tahu kok di sini areal berbahaya untuk didirikan bangunan-bangunan setinggi itu. Jadi bukan hanya karena dasar aturan kawasan Bandung Utara misalnya,
Tapi orang-orang tua di sini juga udah pada tahu bahwa ya di sini tanahnya cukup labil dan lain sebagainya, takut ada bencana segala macam. Siapa yang kena imbasnya pasti warga masyarakat sekitar. Kayak gitu. Jadi dulu di sini tuh pohon, kebun gitu kan. Kebun masih banyak. Kayak gitu. Lapang juga kayaknya lapang. Karena cerita tadi main bola di belakang. Sekarang udah nggak ada. Tapi kalau secara kondisi perkampungan gitu atau perumahan pasti lebih padat sekarang, jauh gak? Lebih padat sekarang. Jauh daripada 10 atau 20 tahun ke belakang. Oke. Terus Kang, misalnya sekarang nih terkait Dago Elos lagi. Kan saya dapat kabar, saya baca berita bahwa katanya juga sekarang tuh ada pemalsuan dokumen gitu Kang. Itu kayak gimana sih Kang ceritanya? Sebetulnya kita harus agak flashback dulu ke belakang ya. Kalau masalah si kasus si tanahnya gitu, karena 2017 itu putusan pengadilan tingkat pertama itu keluar, kemudian posisinya kalah, kita coba lanjutkan karena yang tergugat itu bukan cuman warga, tapi ada juga Kota Bandung, ada juga PT Pos. Nah, yang konyolnya dua pihak ini nggak ngelakuin upaya hukum apapun, artinya udah kalah di pengadilan tingkat 1 ya sudah kalah. Nggak ada kelanjutan hukumnya. Nah, kita dari warga nggak mau kalau misalkan kita tiba-tiba kalah tanpa perlawanan selanjutnya. Udah, kita akhirnya ngajuin banding tempo hari. Kita ngajuin banding di pengadilan tingkat kedua. Alhasil karena itu juga memang kita tempuhnya sangat cepat gitu ya, di bawah 2 minggu, dengan kondisi yang serba ya dibilang minim informasi, sangat minim gitu ya tempo hari. Akhirnya di pengadilan tingkat 2 kita kalah juga. Dan biayanya memang cukup besar gitu. Biaya cukup besar, yang harus patungan ya warga semua akhirnya juga patungan gitu, untuk biaya perkara ya. Biaya perkara. Sampai akhirnya kita kalah, ya psikologis jelas kena gitu. Oh, kenapa bisa kalah lagi tingkat kedua? Nah, akhirnya kita lanjutin juga ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, alhasil kita menang. Gitu. Kita menang, sudah ya jadi kemenangan lah untuk warga masyarakat. Nah, ini benar gitu. Ini benar bahwa ada hak prioritas yang memang jadi haknya warga gitu ya, sebagai orang-orang setempat yang harus ditingkatkan nih haknya gitu ya dalam kepemilikan lahannya. Nah, tapi pihak lawan nggak menerima begitu saja, akhirnya mereka untuk mem-PK gitu. Nah, di atas kertas sebetulnya dari kita juga sering berdiskusi dengan beberapa pakar hukum, kemudian kita diskusi juga di LBH dan di tim-tim advokasi lain gitu ya. Nah, di atas kertas ini seharusnya juga oke kalau misalkan diterima sama Mahkamah Agung, tetap berat di warga. Karena apa? Mereka tidak ada satu bukti apapun, bukti baru apapun yang diajukan di peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mereka hanya sekedar untuk menyela bahwa hakim salah dalam mengambil putusan. Cuman itu doang gitu. Nggak ada dia menyerahkan ini ada bukti baru yang memperkuat mereka itu dan sebagainya, nggak ada. Nah, melihat hal itu kita ya masih membaca, tapi tetap akan ada yang harus kita antisipasi mengenai si kekalahan, dan alhasil kita kalah di PK. Itu yang jelas-jelas memukul warga. Nah, karena kekalahan di PK ini untuk di perdata khususnya memang agak berat gitu, ketimbang di pidana. Di perdata ini harus ada beberapa hal yang memang dipersiapkan lagi, selain bukti baru ya, salah perbandingan putusan peradilan yang berkenaan dengan si objek sengketa ini. Kita masih berupaya ke arah itu ya, untuk melawan kembali PK. Karena ini kita berbicaranya masalah putusan hukum. Putusan hukum yang sudah menjadi ketetapan, maka harus dikalahkan juga dengan ketetapan yang baru kan ya. Secara hukumnya. Nah, maka kita coba untuk di situ kita menggali kembali apa nih kira-kira ada nggak sih yang miss gitu ya, yang takutnya terlewat dan sebagainya.
Akhirnya kita coba untuk ngegali kembali informasi-informasi yang ada, kemudian kita coba gali lagi lebih dalam mengenai sosok-sosok ataupun tokoh-tokoh yang menggugat warga. Nah, kita akhirnya menemukan banyak hal-hal yang ganjil, kemudian baik itu dari segi dokumen, kemudian dari runutan berdirinya si perusahaan yang menggugat dan lain sebagainya gitu. Ini memang tersistematis gitu semuanya. Nah, akhirnya kita salah satunya aja ya, kita ada bukti bahwa dari pihak keluarga yang bersangkutan yang mengklaim bahwa ini adalah milik keluarga mereka, itu mereka jelas-jelas memalsukan si data mengenai kematian ibunya. Yang secara logikanya kalau misalkan ibunya itu masih ada sampai lepas di tahun 80-an, seharusnya ibunya lah yang memang berhak untuk mengklaim. Ini berdasarkan atas UPA dan Kepres 32 ya. Waktunya itu kan sampai 1980. Artinya kalau ibunya itu masih ada sampai 1980, kenapa tidak dilakukan? Kan gitu. Maka siasat mereka adalah memalsukan kematiannya menjadi kematian tahun 60-an. Gitu. Agar ya memang tidak ada pengurusan dari situ. Baru ada pengurusan ahli waris dan sebagainya, dan kemudian ahli waris ini mengurusi gitu. Nah, hal seperti itu kan akhirnya juga kita bisa dapatkan ya. Yang selama ini kita akhirnya kejar dan coba naikkan ini pada unsur pidana, bukan lagi di perdata gitu. Nah, jadi kalau secara timeline tadi yang saya perhatikan itu 2016 digugat, terus sempat menang tahun 2019 ya, 2019, terus digugat kembali pada tahun 2022 tahun ini. Sebetulnya masih satu gugatan yang sama. Oh, masih satu gugatan yang sama. Cuman kan ini step hukumnya gitu. Mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian Mahkamah Agung. Setelah itu ada PK Mahkamah Agung. Nah, ini masih tetap berlanjut nih sampai sekarang. Nah, memang itu pun langkah-langkah kita juga ya, sampai kita datengin BPN beberapa kali gitu, bosen lah. Kita cuma ngelewat aja ke depan BPN, itu udah kalut luar biasa sampai nutup gerbang gitu. Padahal kita nggak ada niat ke BPN, cuma ngelewat doang gitu. Itu sampai segitunya. Termasuk juga kita ada omongan dari BPN bahwa ini sudah dikonsolidasikan dengan wali kota dan lain sebagainya. Ya udah, datangin aja kita ke balai kota akhirnya tempo hari. Kita datangin ke balai kota, kita ketemu sama orang Kesbang, kemudian minta bersurat, kita kasih surat, masukin di masalah kita pengen bukti bahwa benar nggak Kota Bandung punya aset di wilayah yang bersengketa. Kita cuma pengen minta itu doang. Kalau misalkan, karena pertanyaannya akhirnya kan gampang gitu. Kalau misalkan punya aset di Dago, kenapa lantas tidak ada upaya hukum lanjutan? Berarti ada pengabaian aset kota. Kalau misalkan tidak ada, kenapa ngaku-ngaku terminal punyanya Kota Bandung ataupun XTPA punyanya Kota Bandung? Nah, itu yang kita pengen berjelas, dan sampai sekarang nggak jelas. Gitu, sampai akhirnya gedungnya kebakaran, entah kenapa juga nggak jelas. Kan gitu. Nah, kita butuh informasi itu, sampai akhirnya kita juga kirim lagi surat ke wali kota untuk audiensi, tapi nihil. Baik itu dari BPN Kota Bandung yang sudah berkali-kali didatangi, itu akhirnya kita udah bosan ke BPN Kota Bandung, kita panggil wilayah, kita datengin wilayah, minta wilayah Jawa Barat untuk memediasi Kota Bandung ke warga masyarakat, gitu. Nah, termasuk juga dengan yang Kota Bandung, Pemkot Bandungnya sendiri gitu. Jajaran Pemkot Bandungnya masalah pengarsipan bagian aset ya, bagian aset Kota Bandung itu sampai sekarang juga nggak ada informasi lanjut, tidak ada balasan surat dan lain sebagainya. Mau menjanjikan audiensi sampai sekarang juga nggak ada audiensi. Dan tapi di satu sisi ya buat apa juga sih ya, maksudnya toh secara fakta di lapangan Kota Bandung tidak ada upaya hukum apapun. Kalau Kota Bandung tetap menginginkan adanya pembangunan jalan di wilayah Dagoelos, kekeh tuh pengen ada pembangunan jalan. Ya warga sampai sekarang tidak ada yang menyepakati ada yang pembangunan jalan, gitu. Karena
ya itu tanah siapa, demi kepentingannya siapa, gitu. Untuk pelebaran, pembuatan jalan besar di samping ya, kayak gitu. Di samping pas mengapit bangunan MAJ, bangunan apartemen itu sudah ada perencanaan sebetulnya dari dulu. Kalau upaya lewat jalur hukum lain yang dilakukan oleh Dago melawan ini ada nggak sih? Kalau upaya hukum lain yang tadi ya, kita masih tetap mau melanjutkan naikin PK kedua, kemudian kita masuk di ranah pidana buat mereka yang menggugat ini. Itu tetap kita lakuin, tapi dari ranah hukum memang punya banyak batasan-batasan. Justru yang kita bidik sekarang adalah dari yang wilayah yang non hukum formalnya, gitu. Makanya kenapa di Dago banyak sekali aktivitas dan aktivasi ruangnya sangat banyak untuk menarik juga atensi publik ke sini. Kegiatan paling dekat untuk yang ada di Dago Elos ini apa sih Kang? Nanti ke depannya kegiatan paling dekat gitu. Yang paling dekat mungkin nanti setelah pelantikan RT/RW gitu ya. Nanti kita bakal ada pemutaran satu film dokumenter mengenai Dago Elos yang dibuat juga sama rekan-rekan gitu. Ada yang ngebantu untuk ngebuat. Nah, itu juga bakal jadi media kampanye lah gitu ya buat warga masyarakat dan umumnya orang-orang di Kota Bandung dan di luar Bandung. Gitu. Untuk harapan Kang, Dago Elos ke depannya gitu. Itu harapan Akang itu kayak gimana sih Kang? Ya jelas hak atas tanah ini harus bisa benar-benar didapatkan secara mutlak sama masyarakat gitu. Karena apa yang kita perjuangkan itu bukan permasalahan memiliki rumah dan tanahnya. Tapi apa yang kita coba untuk perjuangkan adalah ruang hidup gitu. Ruang hidup itu tidak serta-merta hanya sebatas tanah dan rumah. Termasuk juga dengan lingkup sosial, lingkup ekonomi yang ada di lingkungan. Itu tidak bisa terpisahkan dari ruang hidup kita gitu. Dimana yang bertahun-tahun anak sudah sekolah di sini, bergaul dengan para tetangga yang ada di sini, saudara-saudaranya di sini semua dan sebagainya gitu. Orang-orang yang punya menyandarkan ekonominya di terminal, menjadi pedagang, ada yang di parkiran, ada yang keamanan segala macam. Ya orang banyak bersandar hidup di sini. Kalau misalkan mereka harus pindah, mau pindah kemana? Gitu. Dan pindah bukan sebuah solusi kalau kita. Ini terakhir sih Kang. Kan kalau kita lewat alun-alun Bandung Kang, itu suka ada tulisan dari Bauer. Dia bilang bahwa Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Terus ketika lihat kasus banyaknya perampasan lahan di Kota Bandung, tanggapan Akang terhadap argumen tersebut itu relevan atau enggak atau bagaimana gitu? Ya mungkin kalau waktu pas lahir mah relevan ya. Karena yang namanya lahir juga kan lagi lucu-lucunya. Kalau udah tumbuh berkembang dan kemudian bagaimana perkembangannya, saya yakin Tuhan menangis hari ini. Tidak sedang tersenyum dan tidak baik-baik saja. Link itu sih Kang bincang-bincang kita hari ini, udah kita hari ini. Makasih buat Kang Angga udah ngobrol-ngobrol bareng tim Bandung Bergerak. Oke, kawan bergerak semuanya. Sekian bincang-bincang saya di kawasan Dago Elos ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, sampai berjumpa lagi di Suara Pinggiran selanjutnya. Mafia tanah ini kan mereka ini bukan satu individu, berkelompok. Jadi ada yang tukang buatkan SPH-nya, ada yang buatkan surat lamanya, pakai mesin tik lama. Ada juga nanti di dalam BP itu ada gengnya lagi, ada oknum-oknumnya, ada tikus-tikusnya. Ya, jadi mereka ini memang bekerja sama. Inilah dikatakan mafia tanah. Nah, kesulitan kita di bidang hukum sekarang ini, begitu saat muncul, tiba-tiba muncul sertifikat yang saya bisa bilang ini sertifikat asli, tapi abal-abal. Tiba-tiba nanti itu bisa keluar sertifikat baru di atas tanah tersebut. Yang hebatnya lagi,
sertifikat ini tumpang tindih tidak seluas yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ma shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Mantap. Dan pada kesempatan hari ini kita sampaikan ya, bahwa kita dengan tegas menyatakan bahwa ini mafia tanah saling gugat, yang mana motifnya itu keserakahan ya, sebagaimana kami sampaikan pada awalnya. Sekma CS dan pendatang atau agresor jaringan mafia tanah ini kan dikasih naungan di sini ya, di RT 07 tahun 60-an. Nah, selain itu memang keluarga Jana ini setelah Indonesia merdeka itu di sini ya, ini RW 2 ini. Nah, adapun itu pun udah diberikan ini ya, sesuai dengan ini luasnya lebih kurang 5.940 ini ya, warga RW 02. Nah, ini yang dijadikan peta ya. Nah, totalnya 5.900 ya. Nah, itu posisinya di sini ya. Jadi ini Pasar Impres. Nah, Pasar Impres, ini Terminal Dago. Jadi peta itu di sini. Adapun yang digambar itu, jadi di sini ini sertifikat. Nah, ini keluarga Jana itu di sini. Oke. Jadi ini para jaringan mafia tanah itu nggak puas mendapatkan lahan sekitar 6.000 meter di sini. Ini nggak puas jaringan ini. Jadi bersama-sama melakukan penyerobotan di sini. Nah, apakah cuma sampai di situ? Nah, ini mafia tanah saling gugat ini hendak menyerobot lagi di sini. Sehingga yang menyatakan kaki tangannya udah mulai ke sini. Kaki tangannya udah mulai di sini. Ini pun juga kita bantu, tapi mereka nggak mau. Masih tetap melakukan skenario pimpinan jaringan mafia tanah ini maunya gimana, ini diserobot. Jadi tanah warga kampung Cirapuan ini diserobot ya. Jadi sekali lagi nggak puas di sini ya, ini RW 2 di sini ya. Jadi di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya, bukan di samping terminal tapi di belakangnya terminal. Nggak puas di situ, bikin bidak-bidak di sini. Ini tanah-tanah ini pada diambil. Nggak puas sampai di situ, ini sampingnya ini dikuasai. Nggak puas sampai di situ, fasilitas umum lapangan bola ini dikuasai, dipatok-patok tahun 2001 ini.
Siapa mafia Tanah Dago dan provokator konflik sengketa Tanah Dago menjadi perhatian utama untuk mengungkap fakta apa benar, menggugat atau kolusi saling gugat. Siapa mereka? Menurut warga kampung Cirapuhan, mafia Tanah di Dago sudah ada sejak lama, bukan mulai 2016, tapi sejak lama. Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa dengan teliti berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Bukti otentik bisa ditemukan di sana. Periksa juga berkas putusan lainnya, serta dokumen surat tanah atau PBB. Bahkan keterangan saksi atau pelaku yang tak ada dalam sidang perlu diperiksa. Semudah ini penting untuk mengungkap kebenaran. Keterangan saksi-saksi, dan jangan lupa, periksa juga riwayat hidup mereka dan keluarganya. Ini juga sangat penting untuk dipelajari. Warga kampung Cirapuhan sudah mengirim surat resmi ke pemerintah dan DPR pusat. Mohon semua pihak menghormati. Kami membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berkomentar atau berpendapat. Periksa dengan teliti semuanya untuk mengungkap kebenaran. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar. Ani, teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding Pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi.